Materi yang akan dibawakan kali ini oleh 6 dosen perwakilan dari Departemen Pendidikan Bahasa Jepang adalah mengenai materi pemanfaatan media daring pada pengajaran bahasa Jepang. Dengan materi yang akan memfokuskan pada pengajaran daring Bunpo, Kaiwa, Chokai, Sakubung, dan Dokai. Materi ini adalah implementasi dari TIPEK berbasis HOT seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu Endang di awal. Tapi materi daring ini digunakan pada perkuliahan S1 dengan harapan dapat memberikan inspirasi ide atau gambaran bagaimana memanfaatkan media daring dalam pengajaran daring di saat pandemi ini. Apabila nanti di saat presentasi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan boleh tulis di chat box dengan menuliskan terlebih dahulu nama, asal sekolah, kemudian pertanyaan, atau apabila ada yang ingin menanyakan secara langsung, nanti boleh memberikan tanda seperti raise hand sampai dipersilakan oleh moderator setelah materi ini selesai. Baiklah, mari kita masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Diani Rizda, MED, mengenai media PPT dan YouTube untuk pengajaran Bunpo. Bu Diani ini adalah salah satu dosen Departemen Pendidikan Bahasa Jepang yang sudah menjadi YouTuber dengan konten edukasinya ya Bu, yang sudah memiliki banyak viewer dan subscriber. Walaupun belum bisa melebihi subscriber dan viewer Atta Halilintar ya Bu. Channel YouTube-nya yang bernama Nihongo Corner berisikan materi-materi pengajaran Bunpo, Dokai, bahkan tentang budaya Jepang, sangat menarik sekali. Jadi sudah tidak sabar lagi kita akan mendengarkan paparan dari Bu Diani, bagaimana caranya membuat materi ajar dengan memanfaatkan media YouTube. Mangga silakan kepada Bu Diani untuk memberikan presentasinya. Oke, boleh saya izin ini share screen, Bu Lina? Udah bisa? Silakan Bu. Udah, kok belum bisa? Oh ya. Sedang loading mungkin Bu. Nah ini masih loading. Sambil menunggu ini loading ya. Terima kasih Ibu moderator. Ya, udah ya. Ya di slide yang di awal. Adik. Dari awal. Kok belum? Adik. Belum slideshow ya? Belum, tinggal diklik slideshow-nya Bu. Sudah tampil di slide ini pertama. Masih putar-putar. Nah ini sudah. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa bersilaturahmi, meskipun silaturahmi kali ini kita lewati melalui daring ya. Tetapi mudah-mudahan meskipun kondisinya seperti ini tidak mengurangi esensi dan semangat kita untuk mengikuti acara ini hingga selesai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang pengajaran daring Bunpo yang diselenggarakan di UPI, di Departemen Pendidikan Bahasa Jepang UPI, dengan menggunakan media PowerPoint dan YouTube. Nah, jadi penggunaan media PowerPoint dan YouTube di sini maksudnya adalah penyampaian materi dibuat dalam PowerPoint dan disampaikan melalui video di channel YouTube. Dan ya, kita tahu sadari atau tidak disadari, suka atau tidak suka, kita saat ini sudah masuk ke era revolusi digital di mana penggunaan berbagai media digital itu sangat banyak dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya, dan penggunaan YouTube ini untuk sumber informasi itu sudah banyak kita manfaatkan sehingga dari berbagai kalangan hampir tidak ada yang tidak kenal dengan media YouTube ya. Baik dari konten-konten yang sifatnya hiburan sampai konten-konten yang sifatnya berbagi informasi, kemudian termasuk pembelajaran juga. Sehingga YouTube ini boleh dikatakan sebagai media masa kini, juga mungkin akan menjadi media di masa yang akan datang. Dan yang menarik dari YouTube ini adalah sifatnya independen ya. Artinya siapapun asal memiliki akses internet, memiliki
gadget, maka dia bisa mengunggah video-videonya dan dilihat oleh banyak orang di seluruh dunia. Nah, yang sifat independen ini tentu akan berbeda jauh dengan kondisi-kondisi yang sebelumnya kita rasakan. Tentu untuk konteks pembelajaran pun ini karena sifatnya independen, siapapun bisa mengunggah konten pembelajaran tanpa harus kita terkungkung atau harus dibatasi oleh aturan-aturan. Meskipun memang kalau kita memang bermaksud untuk menjadi seseorang yang profesional untuk misalnya seorang YouTuber, tentu ada banyak yang harus kita pelajari dan kita perhatikan. Tetapi pada dasarnya YouTube ini bebas, suka-suka saya gitu. Saya mau upload apa boleh gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi ini yang menarik ya. Jadi kalau di dalam tadi kita bercerita menyimak dari Ibu Endang, kemudian dalam di lingkungan pendidikan kita tentu kita mengenal adanya kurikulum, adanya silabus. Nah, di dalam YouTube ini tidak ada kurikulumnya YouTube, silabusnya YouTube. Jadi meskipun konteksnya pembelajaran, jadi ya bebas-bebas saja. Tentu memang tadi kembali kepada kita apa tujuan kita. Kalau memang kita akan kaitkan dengan pembelajaran bahasa Jepang untuk kebutuhan di kelas, tentu kita harus sesuaikan dengan kebutuhan itu. Nah, kemudian manfaat lain yang kita bisa dapatkan adalah aksesnya terbuka, sehingga tentu ini sesuai setting ya, kita bisa memberikan manfaat dengan membuat konten pembelajaran atau konten apapun yang bermanfaat akan memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan inilah salah satu yang menjadi latar belakang bagi saya untuk memulai mengenal dunia per-YouTuber ya, mulai meskipun masih belajar sampai saat ini juga. Dan yang ketiga, tidak berbayar. Jadi selama itu konten yang ada di YouTube itu tidak disetting berbayar, maka siapapun bisa mengakses ya. Dan dapat diulang-ulang tentunya. Ini hal yang sangat menggembirakan, berbeda dengan cara-cara yang lain, bahwa kalau misalnya kita pertemuan langsung pun apabila materinya lupa, kita susah ya untuk mengingat, paling bertanya lagi kepada senseinya. Tapi untuk ini, materi yang disampaikan di YouTube itu bisa diulang-ulang, bahkan kita bisa download, dan untuk tayangan berikutnya kita bisa saksikan tanpa menggunakan akses internet. Nah, untuk Bapak Ibu yang penasaran, ini saya masih banyak yang harus belajar lagi nih ke Bu Endang juga tentang yang tadi disampaikan. Ini channel YouTube saya seperti ini, tapi nampaknya nggak ada waktu ya Bu Lina ya untuk menayangkan. Jadi tadinya saya mau ini, nanti kita kalau ada waktu di akhir ini aja. Kita lihat kalau ada sisa waktu kita intip-intip sedikit. Ini untuk sistem YouTube harus bagaimana kalau mau membuat YouTube, ini juga hal yang sifatnya teknis, dan Bapak Ibu yang sekiranya memerlukan itu nanti akan ada di akhir tayangan ini, ada di PowerPoint yang nanti akan dibagikan. Jadi saya skip, saya lewat-lewat saja. Ya. Ini kita lewat saja dan kita langsung ke koneksi atau ya. Jadi kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran Bumpo ini tentu di sini ada dua hal yang bisa saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah Rikai Ryoku, yang kedua adalah Oyo Ryoku. Yang dimaksud Rikai Ryoku adalah pemahaman ya, jadi memahami apa yang materi yang disampaikan. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengaplikasikannya. Ya. Ini sampai nggak Bu? Hilang lagi ya? Oh, hilang lagi. Belum, Bu, belum. Saya belum ada tampilan. Ya. Belum. Oke. Nah, ini sedang loading. Sudah muncul, Bu. Sudah muncul ya. Jadi yang kedua, iya. Ini nge-lag-nya lama ya. Ya Allah. Nah, untuk Rikai Ryoku misalnya adalah pemahaman atau memahami fungsi-fungsi pola kalimat, perubahan kata kerja, kata bantu, dan yang seperti itu. Sedangkan Oyo Ryoku adalah kemampuan mengaplikasikan apa yang sudah dipahami di dalam bentuk contoh-contoh kalimat, atau diaplikasikan ke dalam Bumpo, diaplikasikan ke dalam Chokai, ke dalam Dokai, dan ke dalam Kaiwa atau Sakubung. Ya, tentu ini berbeda dengan pembelajaran bahasa Jepang yang diselenggarakan
pembelajaran bahasa Jepang yang diselenggarakan di SMA, bahwa pembelajaran bahasa Jepang di perguruan tinggi tentu akan lebih spesifik lagi. Jadi bukan hanya satu pelajaran saja, tetapi per bidang ya. Ini kenapa nggak bisa maju ya? Mari. Sudah bisa, Sensei? Oh, sudah bisa ya? Ya. Kemudian ini yang terakhir, memahami kalimat dalam bacaan. Itu juga merupakan aplikasi dari pemahaman apa yang disampaikan di dalam mata kuliah BUMPO ini. Ya, selanjutnya. Kok nggak bisa jalan ya? Oh. Nah, bagaimana kami melakukan penyusunan belajar dalam PowerPoint ini adalah yang pertama, ini kok susah. Masya Allah. Ini lama ya? Aduh. Munculnya lama ya Allah. Ditunggu mungkin. Kenapa ini? Jadi bolak-balik. Atau bisa dari situ gitu, Bu Lina? Atau sebentar. Dari host ya Bu Ini Dewi, kenapa bisa nggak dibuka, bisa gerak-gerak dibantu ya? dibuka. Oh iya, bentar. Ini udah. Nah, ini untuk udah masuk penyusunan bahan ajar dalam PowerPoint ini, yang pertama adalah menentukan materi. Nah, berbeda dengan pembuatan konten-konten pembelajaran yang sifatnya bebas, karena sejak bulan September ini konten-konten yang ada di dalam YouTube saya itu disesuaikan untuk keperluan keperluan perkuliahan, maka penentuan materi nampaknya tidak menjadi satu kesulitan karena kita sudah membuat satu paket di dalam buku ajar yang akan kami yang biasa kami pakai, yaitu Cukyu Bumpo 1 yang sudah diramu, yang sudah dibuat oleh kami tim dari Departemen Pendidikan Bahasa Jepang UPI. Nah, yang kedua yang kami lakukan adalah analisis materi. Ya, analisis materi inilah yang sangat memakan waktu karena di situ meskipun materinya cukup mudah dan materi yang mendasar, tetapi tetap ada beberapa langkah yang harus saya lakukan, yaitu yang pertama adalah literasi dulu. Jadi saya mencari berbagai sumber, meskipun itu ada di dalam buku ini, tapi tetap untuk melengkapi yang ada di dalam buku ini, saya membaca-baca lagi dari sumber lain, kemudian menyusun mengenai penjelasan materi yang akan saya bahas di situ, dan membuat contoh-contoh kalimat, dan terakhir adalah melakukan recheck ke native speaker. Jadi apa yang saya sampaikan atau apa yang saya buat contoh kalimat serta penjelasannya itu apakah betul-betul shizen atau kushiden, ataukah itu bisa dipakai sebagai contoh kalimat atau tidak. Jadi langkah terakhir inilah yang memang membutuhkan waktu ya. Kemudian yang ketiga yang saya lakukan adalah pemilihan desain PowerPoint. Tentu ini sangat-sangat sifatnya bukan menyangkut konten, tetapi ini hal yang sangat penting karena pada saat membuat PowerPoint dengan warna misalnya yang kurang terang atau huruf yang tidak jelas, itu semua berakibat pada saat nanti PowerPoint tersebut diekspor ke dalam bentuk video, dan itu akan sangat tidak bisa dibaca dengan baik gitu. Biasanya jadi pecah itunya, atau gambar atau tulisan-tulisannya. Kemudian kalau desain sih mungkin itu ekonomi ya, seleranya pasti berbeda-beda, ada yang suka bunga, ada yang suka yang lucu-lucu, tentu itu bebas ya. Kemudian yang ketiga penentuan font dan warna ya. Font ini sendiri biasanya saya kalau menggunakan font yang biasa, yang terlalu kecil, yang normal, itu pada saat diekspor ke dalam videonya nanti akan jadi tidak terlalu jelas, sehingga seringkali saya dibuat tulisannya itu, fontnya itu di bold. Nah, kemudian pemilihan ilustrasi. Ilustrasi ini sangat membantu sekali untuk memberikan gambaran tentang apa yang kita akan jelaskan di situ, karena sifatnya kalau YouTube itu kan hanya satu arah saja, sehingga betul-betul kita harus kufu, harus berupaya untuk mencari bagaimana caranya agar yang akan kita sampaikan itu mudah dipahami. Nah, selanjutnya adalah permasalahan ya. Tentu ini bukan hanya permasalahan saja, saya saja, permasalahan pembelajaran dengan menggunakan YouTube ini
adalah komunikasi yang searah. Sebetulnya kalau searah itu bukan komunikasi ya, hanya berupa informasi saja. Nah, yang kedua, keterbatasan pemberian latihan, kemudian yang ketiga kesulitan melakukan kontrol, dan yang keempat koneksi internet. Tentu ini juga menjadi satu permasalahan yang harus kita pikirkan pada saat kita membuat konten. Nah, sedangkan urutan penyajian materi itu adalah dengan urutan seperti ini. Yang pertama, ada berbagai video yang saya unggah. Ada yang berawal dari penjelasan, ada juga yang dengan menyampaikan beberapa kalimat, di awal dibuka dengan beberapa kalimat, ilustrasi, atau video ya, video cuplikan sebagai stimulus untuk para pembelajar itu seperti apa. Nah, baru setelah itu diberikan penjelasan tentang fungsi-fungsi kalimat tersebut, kata bantu tersebut, bagaimana perubahan ininya, perubahan kata kerja kalau memang ada perubahan. Kemudian yang ketiga membahas tentang ilustrasi ya, ilustrasi yang sudah maksud ilustrasi di sini irasuto ya, irasuto gambar-gambar yang terkait dengan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah memberikan contoh-contoh kalimat lain yang menjelaskannya satu persatu. Ini ada contoh misalnya seperti ini, di awal video saya berikan gambar seperti ini, ada kira-kira ini akan dibuat kalimat seperti apa. Jadi para pembelajarnya mungkin berpikir, nah nanti di page berikutnya ditambah dengan yang ada tulisannya, misalnya yasai ga taberareru you ni narimashita, itu asalnya dari taberarenai sekarang menjadi taberareru, yasai ga taberareru you ni narimashita, kira-kira seperti itu. Nah misalnya ini kita sajikan gambar, nah ya, jadi isogashiku natta gitu ya. Nah ini misalnya salah satu contoh ini yang saya sampaikan seperti ini, ada perubahan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ada juga saya menyajikan video seperti ini gitu ya. Ini sebetulnya ada klaim dari copyright, tapi tidak apa-apa karena masih bisa ditonton. Ini bisa terdengar nggak? Ayah, kenapa di stop? Belum ya, tadi belum keluar Bu Dian. Belum keluar? Iya, sambil dijelaskan aja Bu Dian. Ya ini. Nah ini sudah. Udah bisa keluar ya. Sambil. Ya sambil. Jadi. Lanjutkan. Nah, ini adalah cuplikan yang saya ambil dari kartun Chibimaru Kocang. Ini penjelasan tentang gambare. Jadi ya. Jadi dengan begini ya. Jadi kira-kira seperti itu video yang saya sampaikan. Dari situ kita pembelajar juga akan dibawa melihat kondisi atau konteks langsung untuk penggunaan tadi penjelasan tentang Meireikei ya. Jadi gambare, konteksnya seperti itu gitu. Jadi tanpa memberikan penjelasan pun mereka sudah bisa memahami penggunaan kalimat atau penggunaan Meireikei tadi. Nah, kemudian bagaimana interaksi yang dilakukan dengan siswa atau dengan mahasiswa ya. Di sini karena tadi sudah saya jelaskan tentang permasalahan penggunaan media YouTube untuk proses atau untuk pembelajaran itu sifatnya hanya satu arah saja, tentu saya perlu mengcombine pembelajaran yang diselenggarakan tersebut dengan cara-cara lain, yaitu yang pertama yang kami lakukan adalah kombinasi dengan menggunakan WhatsApp ya. Jadi di WhatsApp grup ini dilakukan komunikasi sebelum menayangkan video pembelajaran tadi 10 menit di awal itu digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap apa yang sudah dipelajari oleh para mahasiswa sebelumnya, karena aturan yang saya terapkan di dalam perkuliahan tersebut adalah kanarazu harus yoshu, harus mempersiapkan dulu, harus baca dulu sebelumnya. Di situ dalam 10 menit itu diberikan kuis atau tanya jawab, atau saya menerima pertanyaan dari mahasiswa tentang apa yang mereka tidak pahami. Baru setelah itu kita masuk ke sesi kedua adalah menonton tayangan dari pembelajaran yang sudah saya buat. Biasanya itu maksimum saya buat selama 40 menit karena
Kalau melebihi dari 40 sebetulnya secara ini tidak ada aturan harus berapa puluh menit ya, bebas-bebas saja. Hanya kalau lebih dari 40 nampaknya yang pertama memberatkan untuk urusan pulsanya, untuk internetnya, yang kedua juga konsentrasi orang untuk menyimak itu mungkin ada batasnya, kalau terlalu panjang agak sulit juga untuk menyimak. Nah, selanjutnya setelah itu 25 menit selanjutnya diberikan tugas, ini lebih tepatnya lagi bukan tugas tapi latihan ya, dengan menggunakan Google Form. Dalam Google Form ini ada latihan pola kalimat, ada juga latihan membuat kalimat atau menyimak dari bacaan. Kemudian di terakhir 15 menit terakhir adalah tanya jawab yang kembali lagi ke WhatsApp group. Jadi dalam WhatsApp group itu saya memberikan pertanyaan atau kuis itu dengan menggunakan voice note, dan para mahasiswa juga mereka bisa meresponnya dengan voice note atau berupa tulisan. Nah, apabila dengan alokasi waktu yang 15 menit itu tidak mencukupi, maka saya akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari berbagai video dan disatukan, dibuat lagi menjadi video baru yang isinya tentang Q&A. Jadi tanya jawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang belum terjawab dalam 15 menit terakhir tadi. Mohon maaf Bu Dian, 1 menit lagi. Oke. Nah, sekarang hal yang harus diperhatikan pada saat membuat PowerPoint ini yang saya alami terlalu berambisi berlebihan menggunakan animasi. Pada akhirnya ada juga animasi yang tidak bisa terbaca ya. Kemudian yang kedua, tidak memikirkan para pengguna yang yang memakai smartphone. Jadi awalnya membuat ini aja senang gitu, ternyata pas dibuka di smartphone itu tidak terbaca, tidak terlihat karena hurufnya terlalu kecil, sehingga ini harus menjadi bahan pertimbangan juga. Yang ketiga, pergunakan ilustrasi foto dengan tepat ya, dan untuk kita tayangkan di YouTube tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu jangan sampai ada foto-foto atau gambar atau video yang nantinya akan mengakibatkan adanya klaim dari copyright ya. Jadi gunakanlah ilustrasi-ilustrasi yang sifatnya gratis, yang mungkin kita bisa lihat biasa pakai Ira Sutoya atau apalah, kita masukkan keywordnya dan akan muncul berbagai ilustrasi yang bisa membantu. Nah, kemudian terlalu ingin sempurna pun ini sangat pada awalnya pernah saya alami, dan pada akhirnya waktu itu sangat habis dipakai untuk persiapan, padahal kita juga banyak yang harus dikerjakan, mata kuliah yang diampu juga bukan itu saja, sehingga pada akhirnya saya merasa kita membuat sebaik mungkin tapi tanpa harus mengorbankan waktu yang terlalu banyak ya. Dan yang terpenting adalah berkelanjutan. Nah, sedangkan yang harus kita perhatikan pada saat kita membuat video adalah apakah kita pada saat menerangkan itu akan memakai narasi atau tidak. Ini ada berbagai selera ya. Mungkin ada orang yang suka pakai narasi atau tidak. Itu kita kembalikan kepada kebiasaan kita sendiri. Kalau kita bisa menyampaikan sesuatu dengan singkat, padat, tanpa membuang waktu, karena itu juga biasanya akan membuat durasi video kita lebih lama ya. Nah, kalau memang merasa kita itu lama, ya kita pakai narasi. Kalau kita bisa lancar, ya tidak usah pakai narasi. Intinya, pada saat kita kuliah pun, kita kadang-kadang keseleo, ada yang salah itu. Jadi di sini pun tidak apa-apa. Jadi jangan sampai kita takut salah. Ya. Dan yang kita buat, video itu dibuat sepadat mungkin, sekompak mungkin dengan materi yang mudah dimengerti. Dan yang terakhir, tambahkan background musik supaya tidak sepi ya. Mungkin itu saja yang baru ingin saya sampaikan. Mohon maaf nih, tadi banyak kesalahan teknis. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon silakan kalau ada waktu mampir-mampir di Nihongo Corner dan like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Bu Dian pemaparannya. Berikutnya kita masuk sesi tanya jawab. Ini karena waktunya juga mepet. Kebetulan di chatbox sudah ada muncul pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri mau diinkan langsung atau saya bacakan? Dibacakan saja, Sensei. Oh, oke, siap. Saya bacakan Bu Dian. Ini ada pertanyaan dari Bu Sri. Pada saat membuat video sebelum mengirimkan ke YouTube itu katanya saya menggunakan aplikasi Faston Capture. Tetapi berbayar. Aplikasi screen recorder apa yang mudah dan tidak berbayar yang bisa digunakan? Itu pertanyaannya, Bu Dian. Oke, terima kasih Ibu Sri. Ini saya juga sejak memulai YouTube ini yang tadinya udah benar-benar asli saya
gaptek, akhirnya jadi mencari-cari informasi. Untuk screen recorder itu kalau saya biasanya pakai OBS ya, OBS jadi itu gratis ya, dan cepat, prosesnya sangat cepat sekali. Jadi kalau kita kadang-kadang saya juga sudah membuat dalam PowerPoint, dari PowerPoint diekspor ke video, bukan, dari PowerPoint itu dijelaskan di OBS, jadi kita bisa memakai pointer, memakai garis-garis gitu, dan itu proses rekamnya itu sangat cepat. Nanti si file yang hasil dari OBS itu akan muncul di folder video di komputer kita. Kalau yang saya buat seperti itu. Kalau untuk software untuk itu banyak sekali ya. Kalau untuk editing, kalau kita misalnya tidak pakai PowerPoint, itu ada Filmora atau ada yang lainnya juga. Hanya kalau untuk PowerPoint saja, pure kita mau memakai PowerPoint, sebetulnya tidak usah pakai software yang lainnya, asal kita bisa buat langsung rapi di dalam PowerPoint tadi. Nanti untuk urutan-urutannya mungkin bagi yang memerlukan ada di di PPT yang ada di panitia. Oh iya, Sensei. Terima kasih, Sensei. Sama. Terima kasih Bu Dian, semoga puas dengan jawabannya ya Bu Sri. Mungkin para guru di sini sudah lebih terampil lagi dalam membuat link YouTube ya. Kita di sini saling sharing. Oke, mengingat waktunya, terima kasih sekali kepada Bu Diani atas pemaparannya. Mari kita beri tepuk tangan, aplaus secara maya kepada Bu Diani. Terima kasih.